Hello everyone, bersama saya Marisna Aprilia, mahasiswa psikologi. Di sini hadir untuk menyampaikan sedikit isu edukasi tentang motivasi belajar. Ini sedikit kutipan untuk memulai pembahasan kita. Next, let's hear out. Di era kemajuan teknologi dan industri yang semakin pesat dengan perkembangan besar-besaran terutama pada bidang teknologi internet, pelajar dengan fasilitas yang memadai memiliki banyak peluang untuk belajar dan mengembangkan diri dari berbagai media online. Dan dari kesempatan tersebut, banyak didapat kasus bahwa pelajar itu sebenarnya bisa mampu untuk belajar. Hanya saja mereka terlalu malas untuk mencoba dengan rajin dalam mengasah potensinya atau bahkan menyalahgunakan peluang yang ada. Nah, itu dia. Untuk itulah, peran motivasi belajar sangat perlu untuk ditanamkan dalam diri para pelajar. Oke, next. Jadi, sebenarnya apa sih maksud dari motivasi belajar itu? Motivasi belajar. Nah, dapat digarisbawahi ya bahwa motivasi belajar itu didefinisikan sebagai daya pendorong maupun penggerak hati seseorang. Sejalan dengan hal ini, dalam menumbuhkan motivasi belajar, seseorang perlu emosi yang tepat dari pengalaman positif, karena emosi dari pengalaman itulah yang menimbulkan persepsi baik buruknya sesuatu, yang akhirnya akan diwujudkan ke dalam perilaku baik verbal maupun non-verbal. Faktor-faktor dalam motivasi belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yang dari kedua faktor tersebut bercabang kembali. Pada faktor internal terdapat faktor fisik meliputi kesehatan jasmani dan fungsi-fungsi fisiologis, dan faktor psikologis yang meliputi minat, kecerdasan, dan persepsi. Sedang faktor eksternal bisa berasal dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, baik dalam lingkungan sosial maupun non-sosial. Nah, berikut adalah beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi belajar menurut Sardiman. Adanya motivasi belajar ini memiliki banyak tujuan. Mengambil dari dua fungsi motivasi belajar menurut dua tokoh. Pertama, fungsi belajar menurut Uno, dan yang kedua, fungsi belajar menurut Sukmadinata. Dari permasalahan atau kasus yang telah dijabarkan, didapatkan cara mengatasi masalah tersebut menurut pendapat saya dengan bentuk upaya yang sudah sedikit saya singgung sebelumnya, yaitu konsep reward dan ego involvement. Konsep ego involvement cocok diterapkan pada case pertama karena berfokus menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dan mempertaruhkan harga diri, terlebih bahwa ia mampu, yang mungkin dapat mengikis kemalasan dalam belajarnya. Dan untuk case kedua, reward yang saya tekankan di sini adalah self-reward. Mengapa self-reward? Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar anak memiliki motivasi belajar yang stabil, yang dipacu dari usahanya sendiri. Di sini kan dia telah memiliki kesadaran dan niatan yang baik sudah timbul dalam dirinya. Maka, untuk mengantisipasi dan mencegah penurunan motivasinya itu, diharapkan dia juga mampu mengapresiasi dirinya sendiri. Jadi begitu.